Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervita Aprilia dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran dari Intermediate Accounting tentang pengertian piutang. Piutang adalah menurut KBBI, piutang uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seseorang dalam kegiatan usaha. Piutang adalah tagihan yang dipinjamkan kepada pelanggan dan wajib dilunasi paling lama 1 tahun atau menurut kesepakatan. Jadi tergantung gimana teman-teman sebelum meminjamkan sebuah utang atau uang atau benda berharga lainnya, itu harus dibuat kesepakatan dulu biar tidak ada kesalahpahaman ketika teman-teman menagih haknya teman-teman sendiri. Lalu di sini ada jenis piutang. Piutang dagang, account receivable, digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit yang biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Lalu ada wesel tagih, not receivable, digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis, disebut promissory note. Lalu piutang lainnya termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari karyawan. Yang pertama, piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis, tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur. Meskipun telah diupayakan tindakan penagihan, seharusnya hasil penjualan produk membawa perusahaan kepada keuntungan. Metode pencadangan, allowance method. Metode ini konsisten dengan matching principle. Manajemen membuat estimasi setiap tahunnya berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Beban piutang tak tertagih atau kita sebut uncollectible account expense, bad debt expense. Di debit dan penyisihan piutang tak tertagih, allowance for doubtful account di kredit. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih di debit ke akun penyisihan piutang tak tertagih dan di kredit ke akun piutang dagang. Metode penghapusan langsung. Metode ini tidak konsisten dengan matching principle. Piutang yang terbukti tak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit setiap transaksi penghapusan. Metode penaksiran piutang tak tertagih. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu persentase dari penjualan, persentase saldo piutang, analisa umur piutang. Berikut ini pembahasan dari masing-masing metode, yaitu ada dalam metode ini perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Persentase didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada waktu lalu. Jadi dilihat dulu track recordnya yang sebelumnya gimana ya. Lalu ada persentase saldo piutang. Dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Lalu analisa umur piutang. Dalam metode ini perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang dan juga menetapkan persentase tafsiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Lalu ada lagi piutang wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dan si penarik pembuat surat kepada si wajib bayar yang berutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ada lagi promise piutang wesel. Promise adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Biasanya pasti ada di atas materai ya teman-teman. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promise merupakan piutang yang dicatat dalam rekening piutang wesel. Sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Di sini ada contoh soal. Pada Agustus 2009, PT Rahadian melakukan penjualan kredit kepada PT Vetni sebesar 5 juta. Hingga akhir tahun 2009 terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum bisa ditagih. Manajemen memperkirakan 100.000 tidak akan dapat ditagih. Pada bulan Agustus 2010,
Bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus dan dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT Vetni. Secara tidak terduga pada November 2010 PT Vetni melakukan pelunasan utangnya yang belum terbayar. Diminta buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi di atas baik dengan metode cadangan ataupun penghapusan langsung. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, metode cadangan, metode penghapusan langsung, pencatatan taksirannya. Dalam metode ini juga dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Ada banyak yang teman-teman bisa dilihat langsung. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus bisa terlihat jelas. Nah, teman-teman bisa pelajarin atau cari referensi lain. Mungkin segini aja penjelasan dari Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.